Pegang pipi. Oke. Sekarang kembali ke sini. Ikuti yang saya katakan. Jangan ikuti yang saya buat. Oh, bahaya itu. Ikuti yang saya katakan, bukan yang saya buat. Pegang testa. Pipi. Pegang hidung. Pegang testa. Oh. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita duduk kembali. Ada yang salah pegang tadi ya? Ya. Pegang testa begini. Oke. Baik. Oke. Supaya kita bisa semangat lagi sedikit toh. Oleh kainnya waro jambu itu ya. Harus semangat. Baik. Sekarang kita akan masuk ke materi berikut tentang pemeliharaan ternak nanti pada umumnya dengan pemateri yaitu dengan Bapak Rektor sendiri. Semua sudah pernah kenal dengan Bapak Rektor ya? Sudah, oke. Nama lengkapnya Dr. Wilhelmus Yapeki, SPT, MPhil, MA. Jadi kalau kita lihat dari gelar ada 4 kali kuliah. 2 kali kuliah S2, 1 kali S1, 1 kali S3. Nah, gitu. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin sudah tahu rumahnya dekat-dekat saja dengan sama-sama Desa Karuni itu. Ya. Di sini saat ini mengajar di peternakan juga, di mahasiswa peternakan. Ya itu kalau saya sendiri saya di pendidikan matematika. Jadi saya tidak saya belajar juga tentang pertanian, tentang peternakan. Tadi saya itu menyimak juga yang disampaikan oleh Ibu Yani. Jadi sebentar saya juga kita menyimak bersama tentang peternakan. Soalnya oke. Jadi saya guru matematika begitu. Dulu saya pernah mengajar SMA Thomas 3 tahun. Sekarang di sini. Ya. Saya juga coba cari-cari materi tentang peternakan tadi malam tentang bagaimana ini piara ternak khususnya di tentang sapi. Saya coba lihat yang khusus di Sumba sebelum Bapak Rektor. Sebelum Bapak Rektor saya coba lihat khusus di Sumba itu ternyata kita piara sapi itu masih dengan cara manual. Kalau di luar-luar itu orang yang sudah belajar maju teknologinya, piara sapi itu ternyata atau kerbau beda sekali. Mereka harus buat rumah khusus, rumah penampungan ternak, terus disiapkan pakan yang bagus supaya kebutuhan nutrisinya di dalam tubuhnya itu supaya dia bisa sehat, bisa gemuk. Terus mereka juga memilih bagaimana caranya pembibitan. Kita memilih bibit sapi yang gemuk supaya keturunannya juga gemuk, mini betina yang gemuk, begitu yang saya coba lihat di luar. Terus mereka juga tidak lepas ternak begitu saja seperti kita di sini lepas. Nanti mereka cari sendiri makanan. Nah, kalau bagaimana dengan lam toro yang tinggi begitu ya? Itu kan harus manusia yang pergi potong. Kalau kita lepas, nanti mungkin mereka sapi ini pergi panjat ya kan? Nah, itu cara-cara. Ternyata ada cara-cara yang baik bagaimana kita pelihara mereka ini ternak ini supaya gemuk terus hasil jualnya bagus. Ada beberapa peternak yang saya lihat itu betul-betul mereka hidup dari itu. Jadi mereka bisa beli beras, bisa beli garam karena jual ternak. Ada yang berkat karena memang mereka bisa memelihara mulai dari rumahnya mereka buat, terus mereka memberi nutrisi, mereka memberi obat. Obat apa kalau dia sakit. Kalau musim hujan masih bagus, masih banyak rumput yang tumbuh. Kalau musim kemarau tidak ada lagi rumput. Nah, mereka makan apa sudah? Saya coba baca-baca di sini.
oh ternyata mereka itu bisa makan plastik, ada yang sampai makan karet. Nah itu yang membuat mereka penyakit, akhirnya bisa mati. Terus proses ini kompetisi cari makan. Yang gemuk akan atau yang besar itu dia yang dapat makan dahulu, terus yang kecil dia tidak dapat, sudah kalah berkelahi dengan yang badan besar. Sama dengan kita piara babi satu tinggi begini, babi satu tinggi begini. Nah kasih makan sama-sama di satu tempat, otomatis yang tinggi yang menang, dia yang dapat makan. Nah, begitu juga ini sapi. Itu yang sempat saya lihat. Terus di sini khusus di Pulau Sumba itu dikasih nama, kalau sapi-sapi dikasih nama SO, sapi Sumba Ongol. Kalau SO itu Sumba Ongol, sapi Sumba Ongol. Itu yang saya pernah lihat di beberapa di websitenya. Nah mungkin itu nanti bagaimana selanjutnya tentang pemeliharaan ternak ini akan disampaikan lebih detail. Kita belajar sama-sama ya dari narasumber yang memang sudah, ya menurut saya sudah ahli di bidangnya karena menggeluti khusus tentang itu. Mungkin saya serahkan waktu kepada narasumber Bapak Rektor untuk menyampaikan tentang pemeliharaan ternak ini. Kita hari ini baru pelatihan, nanti akan ada lagi tindak lanjutnya, gitu ya. Mungkin itu nanti mungkin kita akan buat pakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan waktu ini kepada Bapak Rektor. Terima kasih Pak. Kalau lihat judul dari ini mungkin yang agak sulit, yang kalau lihat yang ini ya, good itu pasti tahu semua good. Nah, farming, bertani, beternak, breeding, bibit. Nah, bibit. Jadi beternak dan pembibitan yang bagus, praktek beternak dan pembibitan yang bagus untuk sapi Sumba. Kurang lebih itu. Ini sulit. Biasanya kita mengajar mahasiswa, tapi mengajar mahasiswi keruni itu sulit sekali karena pertama karena pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi keruni itu jauh lebih hebat. Contoh, Ama Ambo ini mahasiswa keruni dia ini. Tapi sudah beternak sapi sejak mungkin umur 4 tahun atau 5 tahun. Sebenarnya sangat ahli. Bapak Desa juga begitu, Bapak Dewa. Mama Aldo ini dia beternak babi sampai rumahnya bagus. Jadi banyak di antara mahasiswi dan mahasiswa keruni ini sebenarnya sudah jago-jago. Yang saya sharing itu mungkin kalau kita lakukan bisa jadi lebih baik. Bisa jadi juga yang kita praktekkan selama ini jauh lebih bagus. Oke. GFP, jadi praktek beternak yang bagus. GBP, praktek pembibitan yang bagus. Kalau kita omong beternak, ada 4 hal penting dan ini sering kita salah. Yang paling pertama itu pakan. Apapun ternak, apapun yang kita pelihara, sering kita lupa itu yang paling pokok itu pakan. Contoh kita di Keruni, kita punya ternak dulu baru pikir pakan. Nah itu yang terjadi akhirnya. Harusnya buat pakan dulu baru beternak, harusnya terbalik. Lalu kandang itu dia sebenarnya kalau kita bayangkan rumah kita, kan ternak itu sama dengan makhluk hidup. Makin bagus, makin bersih, makin sehat kandang, biasanya tinggal di situ akan bagus.
kesehatan. Nah ini yang tantangan lebih-lebih kalau kita omong babi kita itu, kalau kita lihat awal-awal ASF itu mate waina ini, sampai kau tahu apa ini, itu karena apa, perasaan yang merasa kehilangan yang begitu, karena dia kasih makan tiap hari sampai lalu. Salah satu kuncinya di kesehatan, dan ini tidak mudah karena saya sendiri juga baru-baru itu jebol. Selama berapa tahun itu bertahan, tapi baru-baru jebol. Jadi 4 babi taring, 5 babi taring dengan yang 4 yang besar-besar. 1 mobil Avanza hilang. Jadi, dan itu memang karena saya kurang perhatikan ini. Karena waktu itu saya ada di luar, 1 bulan lebih ada di luar, sehingga jebol ya. Lalu yang kalau bibit, ini yang selalu menjadi kendala. Tadi saya cerita sama Bapak Desa, beberapa peternak besar di Keruni itu, contoh Bapak Desa sendiri dengan nama Ambo ini peternak besar mereka. Yang ada itu peternak, atau Bapak Tebi itu peternak-peternak besar. Tapi kecenderungannya, mohon maaf ini, kalau sudah jumlah ternaknya 20 atau 30 stagnan. Tetap saja cuma jarang sekali sampai 100 atau 200. Pertanyaannya kenapa? Salah satu faktornya adalah pembibitan. Atau kadang harusnya tiap tahun itu dapat 1 ekor sapi, tetapi akhirnya baru bisa dapat setelah 1,5 tahun atau bahkan 2 tahun. Nah, itu kenapa? Itu akan menarik. Kita nonton video dulu. Ini ada bahasa Indonesianya. Ini di Amerika. Mirip sekali dengan kita. Ini juga sama Ambu sering buatin, naik kuda keliling di ranch. Ini sama dengan kita punya ranch ini. Hanya sapinya sapi merah mereka. Ini ama Ambu juga buat di Kongaloko ada dengan kandang-kandangnya. Jadi setelah 3 bulan dipisah dari induk, sehingga bisa dapat lagi anak sapi baru. Ini mereka cap juga mereka. Ini ama Ambu sering buat juga pasti. Penting sekali dicap itu.
Jadi range itu harus kita pertahankan, karena hanya itu yang membuat peternakan itu hidup. Di Amerika, Australia, mereka hidup dengan range. Mereka kasihkan. Nah, ini nanti kita akan buat dengan gunakan jambu. Kita buat dari jambu, biji buah jambu itu kita buat seperti itu. Musim kemarau. Nah, ini mereka pakai hay, rumput kering. Kering sama kayak kita mereka. Tapi ternaknya tetap gemuk. Dan tidak di bawah rumah yang mewah, di kandang. Persis yang di Pengloko. Malam kasih masuk. Kan harus kasih masuk, karena kalau tidak habis dimakan anjing apa segala macam. Lebih-lebih yang baru lahir. Nah, ini di Australia. Ini sama sapi ongol ini. Nah, Australia. Tapi mereka sudah pakai helikopter untuk lebih sedikit rumput di Australia dibanding kita. Di range hanya dikasih tambahan, lalu pas musim kemarau tidak ada itu, mereka simpan pakannya. Ini dikirim, kita beli ini dari sana. Nah, ada lagi satu itu, tapi kita sapi perah, kita tidak bisa di sini karena terlalu panas. Ini sapi perah, kita minum susunya ini. Tapi kita tidak bisa di sini. Sapi putih itu bukan sapi perah ya. Ada sapi, nah ini sapi FH namanya. Oke. Pokoknya kita nonton video saja. Kol. Rebus. Kapas. Brokoli. Kita tidak akan buat itu, tidak. Hah? Ah. Ini kambing.
gambaran yang ada di luar. Dan sebenarnya gambaran yang sama lebih-lebih itu sapi memang sebenarnya sangat mirip gitu. Sangat mirip. Hanya mereka berhasil itu dalam jumlah ribuan. Puluhan ribu. Kita di sini berhasil juga tetapi jumlahnya kurang. Dulu kalau orang tua kita cerita sangat banyak ternak. Lura itu hidup dengan ternak. Tapi sekarang sangat turun. Karena kenapa? Lebih-lebih untuk bisa hidup itu kan pengada. Pengada itu yang paling, kalau mau punya ternak itu 70% ternak berhasil itu pakan, pengada. Jadi kalau range kita di sini itu sudah hampir mau 50 tahun itu ternak makan terus rumputnya. Dan hampir tidak ada pemeliharaannya. Sehingga rumput-rumput yang ada makin lama makin kurang kualitasnya. Nah ini yang menyebabkan ketika ditambah ternak pun tidak bisa ke ladang. 1 hektar di sini itu dia hanya bisa menampung 1 hektar padang, 1 ekor sapi umur 2 tahun, berat badan 250 kilo. Jadi kalau kasih tinggal 1 hektar, dia hanya bisa untuk 1 ekor sapi sebenarnya. Tapi bisa ditambah menjadi 2 asal ada penambahan tanaman-tanaman lain. Lamtoro, gamal, kaliandra. Kalau ada itu bisa. Sumba itu kalau kita jalan dari sini sampai Sumba Timur itu banyak teman-teman bilang surganya ternak. Peternakan modern itu bisa dilakukan di sini. Hanya kadang mungkin karena perhatian pemerintah juga kurang, sehingga akhirnya kita menjadi tetap seperti ini. Dulu tahun 80-an, 70-an kita kirim ternak itu sampai ke Cina, Hong Kong. Bapak desa dengan Ama Ambo itu waktu kami mahasiswa, Bapak desa ini masih juragan ternak juga. Kirim ternak. Sekarang populasinya sudah jumlahnya turun. Jadi ketika jumlahnya turun, hukum ekonomi itu harga menjadi sangat mahal. Harga mahal akhirnya dikirim pun harganya menjadi kalah. Apalagi kalau dia punya berat badan kecil, sosot. Sama sapi Sumba. Sapi Sumba itu di Indonesia hanya ada di Sumba. Tidak ada di tempat lain. Sapi ongol ini aslinya kan dari India dia. Dari India. Dulu didatangkan pemerintah Belanda itu untuk giling tebu. Kan dulu tidak ada mesin. Jadi sapi ongol itu sangat kuat kakinya. Jadi dia putar itu untuk kasih hancur tebu. Tapi karena tebu tidak jadi, akhirnya ternaknya yang hidup. Nah, di Jawa itu ada sapi putih tapi peranakan dari sini. Kalau di Bali, di Flores, sapi Bali namanya. Sapi merah itu. Nah, sapi merah. Kita tidak bisa kasih masuk sapi merah di sini karena aturan nasional kita hanya memang untuk sapi ongol. Kuncinya supaya beternak itu berhasil, salah satu kunci pokok pakan. Saya di Lora, termasuk di Kelio saya, itu sebelum saya pelihara kambing, saya tanam dulu lamtoro, gamal. Pagar saya itu keliling dengan lamtoro dan gamal. Dan sekarang hanya bisa untuk 5 atau 6 ekor kambing. Tidak bisa untuk lebih. Sapi mungkin hanya bisa 1 ekor. Karena tidak ada pakan. Paling pas lepas dia di range, tetapi range kita itu ini bisa menjadi program yang bisa dipikirkan, sebar lamtoro.
Mungkin Bapak Desa kita bisa alokasikan, termasuk ini Aldo dulu yang kasih saya biji lamtoro 1 kilo dia kasih, yang saya sebar di rumah 2-3 tahun pet, ngulang toro. Dan itu bisa disebar saja sehingga nanti begitu musim kemarau tidak ada, biji gamal tidak usah ditanam, dia sebar saja menjelang musim hujan. Simpan, kita beli 1 karung atau 2 karung, sebar saja. Itu akan menambah jumlah pakan yang tersedia. Lebih-lebih sekarang ini syukur masih ada hujan, masih bisa. Nah di musim hujan itu rumputnya banyak sekali. Hanya kemudian lebih banyak nanti mate bagi yang terbakar. Ini nanti kita akan belajar bersama bagaimana rumput yang apa itu kita simpan dalam bentuk rumput kering, hay. Tapi jangan rumput mati seperti yang sekarang. Kalau sekarang yang rumput mati yang diambil, kalau kita gawe ngapu yang diambil itu nilai gizinya sangat sedikit. Jadi dikasih pun ternak hanya kenyang, tapi tidak bergizi, tidak ada manfaat. Nah yang paling bagus itu kalau rumput menjelang dia berbunga, jadi aro ke bawah lah, potong saja pakai mesin potong, lepas dia kering, simpan dia, itu menjadi cadangan rumput di musim kemarau. Nah itu nanti kita juga bisa buat silase itu misalnya, ini bisa disimpan untuk waktu 1-2 bulan. Jadi kita potong rumput, bisa pakai rumput, bisa pakai gamal, bisa pakai lamtoro, potong simpan nanti dalam drum. Tapi kita kasihkan sedikit perlakuan. Nah, difermentasi namanya, dikasihkan mikroba supaya nilai gizinya naik. Nah, itu nanti kita akan latihan buat di situ. Yang terakhir yang bisa lagi dibuat dan sangat mungkin misalnya di peternakan rumahan atau kecil ada namanya bank pakan. Nah, ini pasti sudah sering dengar. Satu lokasi yang dipagari khusus untuk menanam pakan. Kalau di Jawa mereka sudah jual rumput. Di sini juga kita kalau ada kuda pacu sudah jual rumput. Ada turnamen itu kan biasa kita beli rumput. Nah ini sebenarnya sangat memungkinkan. Untuk kita hanya perlu pagar besi lalu. Nah ini silase, ini hay atau rumput kering. Jadi potong menjelang dia mau berbunga, lepas saja dia di situ. Ini kering, kumpul dengan garu, kasih masuk karung, simpan. Nanti tinggal itu yang dibagi. Lalu yang kedua, karena kita omong jambu, konsentrat jambu lebih-lebih di musim kemarau. Ini buah jambu semu itu, jadi pararai dan sambal itu, sambal jambu. Nah, itu bisa dijadikan pelet, dijadikan konsentrat. Nah, tapi nanti kita fermentasi, kita keringkan dulu dia, fermentasi, keringkan, kita giling dia jadi tepung lalu dijadikan pelet. Itu bisa simpan untuk babi, untuk sapi, ayam, bisa deh. Nah itu nanti yang kita akan praktekkan bersama. Karena sekarang saya lihat jambu tidak menawai, jadi kurang babi, jambu banyak sekali tertinggal begitu saja. Posa banyak sekali. Nah saya di rumah sekarang kasih babi itu kan masih ada 14 ekor. Jadi babi itu yang saya kasih sekarang ini buah jambu yang saya masak dengan pola. Kalau saya pas kasih turun jagung, ambil jagung sedikit dan merugai. Nah kandang, kalau kandang sapi yang kita lihat di video tadi itu, ini ada video yang coba kita lihat. Pokoknya isinya nonton video tuh.
Oh, ini Pak. Jadi ini untuk kambing. Tapi ini mewah ya, jangan. Harus ini podone oleh malah aduh kok pada mata. Pakai ada mahasiswa keruni ini. Ini video ini saya sengaja sharingkan. Jadi apapun kuncinya peternakan itu pakan. Jadi orang di Jawa sampai tanam rumput. Jadi tidak bisa kita pasrahkan pada alam, terserah yang tumbuh baru kita, tidak bisa. Nah, apalagi kalau ternaknya sudah dalam jumlah besar. Salah satu faktor pembatas kenapa ternak tokoh-tokoh masyarakat kita di Keruni susah bertambah, rumput kurang. Tidak banyak saya punya slide. Nah, ini kandang kesehatan. Kalau kita pelihara babi berbeda dengan pelihara sapi. Sapi dia lebih bebas. Tadi yang kita lihat yang di Amerika dengan di Australia, mereka hanya lepas pagi digembalakan di padang, malamnya digiring balik. Kenapa malam digiring balik? Karena seperti di Australia banyak sekali anjing liar, dingo namanya. Dan itu mereka akan sasar anak sapi, anak kambing, anak kuda, anak kerbau yang baru lahir. Pasti. Dan kita di sini banyak saya lihat ini, mungkin Ama Ambu nanti bisa konfirmasi, banyak sekali anjing yang makan kambing, yang makan anak-anak kuda apa. Sehingga kadang kita tidak tahu bahwa hewan kita beranak, tapi kita cek sudah tidak ada anak-anaknya. Itu karena predator itu, karena yang makan itu. Yang dilakukan di Kongaloko bagus sekali, hanya mereka belum memasukkan pada malam hari. Nah, itu jadi pakannya sudah turun sedikit. Ketika sudah ada anak, anaknya kemungkinan dimakan predator atau sakit. Nah, jadi kandang itu penting dia ada. Lalu ada untungnya lagi kalau dia masuk. Untungnya adalah kita dapat pupuknya. Nah, nanti kita akan omong lagi pupuk. Kalau dia masuk, ada untungnya lagi, pasti akan dapat air minum yang bersih. Kalau dia di luar, kita sudah tahu di mana mereka minum Ama Ambu ya. Nah, tapi kalau begitu mereka masuk kandang, pasti dapat air bersih. Itu nutrisi dan air minum mereka menjadi lebih baik. Tapi tentu tidak langsung harus berubah sekarang, tidak. Ini artinya supaya kita tahu saja dulu. Lalu ini vaksin. Memasukkan ternak secara rutin ke kandang, kita bisa cek ada ternak yang sakit tidak. Kalau mau kasih keluar, bisa kita selalu minta untuk vaksin.
kita mungkin akan sulit merubah pengalaman yang selama ini kita kan hanya lepas, kalau butuh baru ambil. Salah satu tantangannya adalah merubah proses ini. Tapi kalau kita berhasil, maka kita bisa vaksin mereka, bisa cegah mereka dari surah, dari ini penyakit ngorok, obat cacing, kita bisa tahu kapan dia beranak, kita bisa tahan dia. Nah, induk lalu kita. Jadi ini kadang yang kurang gitu. Coba kita lihat video apa ya. Ambilin. Surah. Sapi juga ada yang penyakit ini bisa kita cegah dengan biosecurity di kandang kita. Jadi kalau dia dilepas terus, kita tidak tahu ketika dia di luar bersentuhan atau ketemu dengan lalat. Kan kadang orang memasukkan ternak itu kita tidak tahu, tiba-tiba lalatnya berpindah, jadi akan cepat sekali dia. Kalau punya ini surah, ini juga sama surah ya. Jadi itu untungnya kalau kita kandangkan pada malam hari. Nah, bibit salah satu juga penyebab kita di sini itu lambat sekali berkembang. Pejantan yang kita punya, misalnya, mohon maaf ini sama Ambo, jantan yang dipakai di bibit sapinya itu mungkin jantan yang sudah lama sekali kawin dengan induknya, lalu anaknya dia kawin lagi dengan anaknya, nanti mungkin kawin lagi dengan cucunya. Akhirnya makin lama terjadi kawin sedarah, namanya inbreeding. Nah, itu menurunkan potensi genetik sapi tersebut. Jadi harus rutin, misalnya kalau sudah di induk-induk sapi yang besar-besar itu sudah banyak yang merupakan anak dari pejantan itu harus kita tukar dengan pejantan lain.
masukkan. Karena kalau tidak terus begini, kemungkinan besar mungkin bunting dan bisa lahir, tetapi kadang cacat ya, cacat atau langsung mati, tidak normal ya. Itu jadi harus kita rutin mengganti pejantan, minimal pejantan. Nah, hanya itu salah satu kunci yang salah satu kelemahan kita di sini. Bibit, ini kita kelemahannya lagi kan sudah 100 tahun, Sumba itu tidak boleh masuk sapi lain. Kita mau kasih kawin silang dia dengan sapi Brahman, mau kawin silang dia dengan sapi Angus, atau mau kawin silang dengan ini, kita tidak boleh. Nah ini tantangannya terbesar. Lalu kalau boleh, sapi-sapi yang kita lihat itu punya pertumbuhan bagus, jangan pertumbuhan bagus, lalu cepat besar, jantan, itu sebaiknya ditahan, dipilih dia untuk ditahan, jangan dijual. Karena bahayanya kalau kita kasih keluar selalu sapi baik induk maupun jantan yang bagus kasih keluar terus, nanti yang tinggal di kandang kita adalah sapi-sapi dengan yang kurus, lambat besar. Ini lama-lama dia kawin dengan ini induk yang lama-lama anaknya juga turun. Tingginya turun, berat badannya turun, mudah terserang penyakit. Jadi memang pemilihan bibit itu menjadi salah satu faktor penting. Saya kadang berharap itu supaya dibuka sedikit ini keran sehingga kita boleh kasih kawin sapi kita dengan sapi-sapi lain. Kalau tidak lama kelamaan ini akan terjadi inbreeding terus. Saran saya kalau misalnya mau cari sapi, kalau induknya dari SBD, cari pejantannya dari Sumba Timur. Tidak apa-apa kita bayar mahal sedikit, tapi kualitas pejantannya bagus. Kalau tidak tukar pejantan kita yang bagus di sini, tukar dengan pejantan mereka yang bagus di sini. Karena mereka juga pasti butuh pejantan yang bagus. Nah itu yang ini yang simpel-simpel ya. Ini rumput rumput kering ini. Satu pejantan untuk 25 betina. Ya. Memang pejantan itu memang repot, tapi tidak pada manusia ya. Jangan jangan satu pejantan untuk 25.
Ada informasi penting. Sapi setelah 1 tahun, kalau bagus kondisinya, dikawinkan. Kemudian setelah beranak, untuk langsung kawinkan di tahun kedua agak sulit karena biasanya trauma. Nah, kalau pada kita itu baby blues namanya, karena proses kelahiran yang sulit. Jadi dia dikasih jeda istirahat, jangan dikasih kawin dulu selama 1 tahun. Nah, tahun ketiga baru dikawinkan lagi, sehingga tahun keempat, umur sapi tahun keempat dia sudah punya 2 anak. Nah, itu informasinya. Jangan terlalu gemuk juga induknya. Jadi pada musim kemarau mereka tetap kasih pakan tambahan, karena kalau tidak agak sulit untuk supaya dia tetap gemuk. Pernah kita di Sumba dapat 1.000 ternak sapi Australia, tapi kemudian gagal program itu. Zamannya saya lupa zamannya siapa. Karena kemungkinan besar sapi yang dikirim dari sana itu adalah sapi-sapi afkir, sapi yang sebenarnya sudah tidak bisa beranak lagi. Nah, jadi tidak mungkin Australia itu memberikan sapi indukan terbaiknya ke Indonesia. Nah, kalau itu di 2014, kalau sampai Sumba sukses, maka akan kalah bersaing dia. Jadi kita jangan berharap akan ada bibit yang bagus itu dari luar. Cara cari bibitnya adalah kita yang harus seleksi sendiri dengan cara-cara kita. Hanya itu caranya. Nah, ini kawin sedara sudah tadi ya. Reproduksi. Ini untuk yang tidak lepas sapinya. Kalau ada di antara kita yang punya sapi di rumah, yang kita tidak lepas, pelihara 1-2 ekor begitu, tapi kita ikat di rumah. Kadang satu keterampilan yang kita tidak punya untuk tahu persis kapan sapi itu mau kawin, atau itu menunjukkan gejala birahi. Dan ini akan membatasi kita untuk dapat anak sapi. Paling bagus memang lepas di alam, lalu dia akan
kawin, tapi kita pastikan pejantannya adalah pejantan yang bagus. Nah, ciri-ciri kalau misalnya kita punya satu sapi betina sendiri, itu biasanya mulai gelisah, atau dia naik sapi lain, atau biasanya di bagian kelaminnya itu keluar cairan. Ya. Nah, ini kalau sudah ada tanda-tanda itu, maka sapi itu harus segera dikawinkan. IB mungkin kita jarang di sini ya untuk sapi. Yang biasa IB itu kan babi. Nah, ini lagi yang memastikan usaha ternak sapi kita itu akan panjang dan bertahan adalah pencatatan. Sekarang kita mungkin sering lihat kambing yang pakai anting, meus, di sini gak dapat tahu anting ini enak gitu. Dia tanya saya, jadi saya bilang wajar. Anting itu sebenarnya sumber informasi mengenai ternak yang bersangkutan. Misalnya dikasih angka 001. Nanti ada buku khusus untuk ternak itu 001 itu isinya adalah siapa dia, induknya siapa, pejantannya siapa, kapan lahirnya, ini iya, apa kalau posyandu itu, itu buku seperti itu, itu register. Nah, ini gampangnya begitu. Ya, anting itu hanya mewakili informasi yang ada di buku register posyandu. Harusnya setiap ekor sapi punya itu. Apa untungnya? Kita akan tahu, misalnya kalau dia induk betina, kita akan tahu ini apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Bapak desa ini yang punya kuda pacu, dia pasti paham betul. Ini sudah turunan keberapa dia ini, apakah masih bisa kawinkan dengan ini atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Informasi itu jangan lupa. Kita kelemahan terbesarnya tidak punya buku catatan. Lebih-lebih kadang kita juga tidak tahu karena kita beli begitu saja dari luar. Tapi itu tidak apa-apa, kita tidak tahu. Begitu dia masuk kita catat. Kita catat umurnya berapa. Nanti catatan anaknya dan turunannya itu yang akan penting. Jadi ada tanggal kawin kalau dia betina, bunting, kapan dia melahirkan. Kalau bobot mungkin susah kita timbang, tapi kita bisa perkirakan dengan pakai meter. Nanti kita bisa praktek juga nanti. Hanya ukur dia punya lingkar dada, panjang badan. Itu kita bisa tahu prediksi ini berat badannya berapa. Ada rumusnya, itu gampang ya. Kalau sapi kita nanti tidak bisa, sapi yang jangan terdalo lebat. Ini contohnya, ini kartu registernya hewan. Jadi ada dia tercatat, lalu kesehatannya juga. Ini apakah pernah sakit apa, nanti kita tahu. Kalau dia sering kena sakit turunan ini, sebaiknya kita lepas dia. Tapi kalau dia biar ada sura di sekitar, tapi dia tetap bertahan, kita pertahankan. Berarti daya tahannya terhadap penyakit ini, taunya dari mana? Dari catatan. Ya, termasuk tanggal kawin, cara kawin, perkawinan keberapa. Jadi itu hal-hal praktis yang mungkin saya bisa bagikan. Saya mau kasih yang lebih ilmiah. Ini mahasiswanya berbeda dia. Jadi saya kasih hal-hal praktik saja. Nah, mungkin bisa menjadi ini Bapak Ibu mereka yang bisa pikirkan. Misalnya kita punya data di desa, ada sekian induk. Nanti kita bisa ambil sampling nanti di
misalnya di Kongaloko atau di Lembongara sana, ambil sampling dari sekian induk, taruhlah 20 induk yang di tahun itu, tahun depan berapa yang jadi yang ada anaknya. Kalau hanya ada anak 10, berarti tingkat kebuntingan atau keberhasilan di situ hanya 50%. Kalau hanya ada anak 5, berarti yang bunting dan melahirkan hanya 25%. Nah, ini baru kita cari penyebabnya. Dan faktor-faktor tadi itu mungkin itu, apakah kawin inbreeding, kawin sedara, atau karena dimakan oleh predator, atau bisa juga dicuri orang, atau bisa juga karena kekurangan makanan sehingga tidak bunting-bunting, kekurangan air sehingga sulit sekali bunting. Banyak faktor. Dan dugaan saya salah satu faktor yang pengaruh besar sekali di sini adalah kekurangan pakan musim kemarau, dan kita tidak tahu pasti kalau dia di rumah deteksi birahi yang pas, sehingga kita tidak mendapatkan anak. Karena untungnya beternak itu adalah menjual daging, dan daging adalah dapatnya dari jumlah anak. Semakin banyak anak ternak yang kita hasilkan, semakin banyak duit yang kita dapat. Jadi kalau tidak berhasil bunting dan tidak beranak, berarti kita rugi. Jadi tinggal itu yang perlu kita, ini contoh kasus saja. Nanti rencana tindak lanjut kita setelah ini, kita akan coba buat pakan, hay, silase, dan buat konsentrat dari mete. Nah, alternatif ini, alternatif. Nah, ini untuk pupuk. Untuk pupuk itu, saya berpikir waktu saya ke Kongaloko, saya lihat tebal sekali pupuk kandangnya. Dan itu saya tanya ini Marto, dia bilang kadang kasih saja. Menurut saya ini peluang bisnis. Jadi nanti akan ada mesin penghancur kotoran, dihancurkan lalu kita packing dia, lalu kalau boleh dikasih label pengemasan juga, lalu kita jual per 5 kilo atau per 10 kilo. Nah, itu bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi peternak. Tidak saja jual ternaknya, tapi juga jual pupuk. Karena ibu-ibu di Wetebula suka sekali tanam bunga. Itu sederhana, itu calon sudah mereka. Kemas mereka sedikit, daripada pasti kita usahakan lebih murah dari pupuk NPK dan pupuk urea. Tadi Ibu Yane juga sudah singgung, kalau satu pohon jambu yang sudah tua itu kalau mau dipupuk itu bisa 30 sampai 40 kg pupuk kandang. Tapi strategi yang saya pakai di kebun jambu saya di Kelebu Kadamu, ini strategi supaya sama-sama hidup. Sekarang itu saya petik jambu di situ, tapi ini rumputnya saya tidak semprot. Jadi di situ banyak alang. Saya ngepotong, tumbuh ini kelungeruta. Nah, ini sapinya EP datang bernaung terus di bawah pohon jambu saya. Dia tinggal di situ toh. Dia makan juga jambu, tapi dia tidak makan bijinya. Nah, lalu dia buang kotoran di situ. Saya bilang daripada saya capek pergi kumpul ini apa? Iya, jadi umpan dia dengan rumput hijau. Pemawon ngapa ini kabu jambu lot dong. Taiko banane senang susah ya. Dia makan rumput saya, tapi kok kasih tinggal kau punya kotoran, saya bilang begitu. Nah, saya prediksi 2 atau 3 tahun ke depan buah jambu saya akan berbeda. Jadi saya tidak semprot itu rumput saya. Walaupun memang ada kerugian lain saya juga. Nanti dokai jambu, tapi ini kan jambu-jambu tua.
Ada ini pohon-pohon yang mulai tumbuh juga kena. Tapi itu bagian dari ini. Daripada saya pergi pikul ini kotoran tai kerbau atau tai sapi ke situ, saya pakai cara begitu. Sama-sama hidup, peternaknya hidup, kadiomete saya juga akan subur, dipupuk oleh EP. Jadi sapinya EP yang pupuk saya punya. Itu jadi kita bisa memikirkan cara-cara yang lebih, jadi supaya jangan saling menyalahkan, saling menguntungkan. Karena waktu saya pergi ke Kongaloko, duduk dengan Bapak Desa Ama Arto. Ama Arto itu punya kebun jambu di bagian bawah, dia cerita. Dia bilang, jambunya itu buahnya lebat sekali. Jadi yang dia lakukan adalah sapi-sapinya dia itu berteduh di bawah jambu, buang kotoran di, berarti ini nyambung saya bilang. Dan sekarang dia panen jambu itu, satu pohon itu bisa tidak hanya 3 sampai 7 kilo, bisa belasan kilo dia dapat dari satu pohon. Nah, nanti kita buktikan kalau kita pergi ke sana, apakah Amarto ini dia omong benar atau dia kara-kara. Nah, tetapi ketika dia omong itu, yang saya lakukan juga kurang lebih sama. Ya, jadi ini yang kita harus berani temukan di tempat, sehingga kita tidak salahkan peternaknya, tidak salahkan yang punya kebun, tapi masyarakat kita selalu cari solusi bersama yang sama-sama menguntungkan. Karena hanya itu jalan keluarnya. Kalau kita saling salahkan, saling biasanya dia tidak akan tembus. Kecuali memang kalau dia tanam pisang, jangan minta ini sapi datang buang kotoran di situ, habis pisangnya. Tapi kita sesuaikan dengan pohon-pohon yang ini. Saya kira, mana Pak Yuke main? Itu mungkin kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Mama. Ini kita sharing ya, jadi saya tidak mengajar, jadi lebih sharing, dan saya pilih materi yang sedikit lebih mudah, tidak terlalu ilmiah kalau dengan video. Mari Pak Yuke. Oke. Sorry. Selamat siang untuk kita semua. Baik. Saya tadi agak pilek dan saya berdua. Ya. Kita tepuk tangan dulu. Sudah minum kopi? Oke, baik. Jadi banyak sekali yang sudah diberitahukan kepada kita tentang pemeliharaan ternak. Dikandangkan kalau malam hari. Terus diberi pakan. Pakan itu adalah kunci utama ternak bisa sehat. Terus pemilihan bibit. Kalau bisa kita punya bibit di sini ditukar dengan di tempat lain supaya mendapatkan keturunan yang bagus. Begitu ya. Ada beberapa hal yang paling penting itu kandangkan, pakan, pemilihan bibit. Ada juga tadi penyakit-penyakit. Penyakit yang saya ulang-ulang dengan tadi itu surah. Penyakit apa? Surah. Surah itu bahasa daerahnya apa ya? Wereng ya. Wereng, oke. Ya, itu. Oh, oke. Ya. Jadi memang perlu kita rubah cara berternak. Bapak Ibu sekarang kita ada di sini. Kenapa kita ada di sini? Supaya cara-cara yang kemarin yang kurang menguntungkan bisa kita merubah. Itu tujuannya. Jadi setelah ini pulang, mulai sebentar itu coba kita bermimpi sudah. Kita bermimpi bagaimana cara berternak yang bagus, bagaimana cara urus jambu ini yang bagus sehingga bisa berbuah banyak, ternak bisa banyak dan bisa menopang ini kebutuhan keluarga. Bapak Mama, saya mau beritahu, kita itu salah satu daerah yang dikatakan kemiskinan ekstrim. Ekstrim ini
banyak sekali, hampir di setiap rumah tangga ada keluarga yang pergi kerja di luar pulau semua. Bapak Mama percaya tidak? Percaya ya? Itu.